tangan. Habis itu Sadis perbuatan seorang pria yang menghabisi nyawa mantan istrinya sendiri di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pelaku nekat karena dendam dengan mantan istrinya. Pelaku juga merekayasa kematian korban seolah bunuh diri. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Nah, pemirsa, informasinya akan menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. apa yang kamu cek? Ya, pakai dua tangan. Itu pakainya kamu ikat leher istrimu ya. Sadis, perbuatan seorang pria yang menghabisi nyawa mantan istrinya sendiri di Kabupaten Asahan, Sumatera Apa yang Utara. kamu cek? Ya, pakai dua tangan. Habis itu meninggal istri. Mulanya warga desa Aikloba Afdeling 1, Kecamatan Aikwasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, digemparkan dengan tewasnya SW, wanita yang mempunyai satu anak di rumah kontrakannya pada Jumat 23 Februari. Korban berusia 25 tahun itu ditemukan tewas dalam keadaan tergantung di jendela. Warga menaruh curiga dan menduga SW adalah korban pembunuhan. Warga curiga korban tidak gantung diri karena jarak antara jendela dan lantai berdekatan. Kepala Dusun 6 Desa Aikloba Afdeling 1 mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh mantan suaminya. Warga sekitar lokasi yang mendengar jeritan mantan suami korban langsung mendatangi lokasi kejadian. Kontrakan kan, lapor ke saya bahwasanya ngontrak seminggu yang kan lebih kurang seminggu itu gantung diri gitulah. Terus oleh kami kesini, saya kesini sama Pak Kades udah rame. Ada kejanggalan Bu dari situ Bu? Ya adalah kalau bunuh diri masa seperti itu kejadiannya. Mendapat laporan, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mengidentifikasi jenazah korban dan memeriksa saksi, termasuk memeriksa mantan suami korban. Usai dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Polres Asahan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian. Tak butuh waktu lama, penyelidikan polisi membuahkan hasil. Terungkap, korban dihabisi nyawanya oleh mantan suaminya. Pelaku adalah Roni Irawan berusia 31 tahun. Diperiksa secara intensif, pelaku mengakui perbuatannya. Kapolres Asahan mengatakan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Kamis 22 Februari malam. Saat itu pelaku datang ke rumah kontrakan korban. Tak hanya itu, pelaku meminta korban berhubungan suami istri meski mereka berdua sudah resmi bercerai. Korban menolak permintaan mantan suaminya, serta merta penolakan itu membuat pelaku kesal dan marah. Keduanya terlibat cekcok hingga pelaku mencekik korban hingga tewas. Pada saat malam hari sebelum kejadian tersebut, diduga pelaku meminta si korban untuk berhubungan sama istri, tetapi si korban menolak dengan alasan datang bulan, sehingga si diduga pelaku ini merasa cemburu dan akhirnya melakukan tindakan pembunuhan.
Panik lantaran mengetahui mantan istrinya meninggal dunia, pelaku pun merekayasa seolah-olah korban tewas karena gantung diri. Pelaku mengikat leher korban menggunakan tali dan menggantungnya di jendela kamar. Tak berhenti di situ, pelaku lalu menulis sepucuk surat wasiat yang ditujukan kepada pihak keluarga dan anaknya. Surat itu ditulis sendiri oleh pelaku agar lebih meyakinkan skenario kematian korban seolah-olah bunuh diri. Saat kami cek TKP, di TKP tersebut ditemukan seolah korban ini meninggal dengan cara gantung diri dan bunuh diri. Tetapi pada saat kita cek di lokasi ada kejanggalan karena memang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak ada tanda-tanda korban melakukan bunuh diri. Hasil otopsi yang kami dapat dari dokter forensik yang ada di Rumah Sakit Bayangkara 2 Medan, bahwasanya korban atas nama SW meninggal itu bukan akibat bunuh diri, tapi akibat cekikan dari diduga pelaku serta jeratan tali yang ada di lehernya. Pelaku kemudian kabur meninggalkan rumah kontrakan korban. Keesokan harinya, pelaku kembali ke rumah kontrakan, seolah-olah menemukan korban meninggal dengan gantung diri. Polisi menyita beberapa barang bukti, diantaranya tali yang digunakan pelaku untuk mengikat leher korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus mendekam di tahanan Mapolres Asahan. Adu jotos terjadi di depan minimarket di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu sore 17 Februari lalu. Duel ini terjadi antara kakak beradik juru parkir minimarket versus supir bajai. Perkelahian ketiganya sempat terhenti setelah dilerai warga sekitar. Namun naas supir bajai kembali mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Supir bajai akhirnya nekat menganiaya dua juru parkir hingga terluka bersimbah darah. Korban sempat lari ke dalam minimarket hingga ditolong oleh warga sekitar. Pengurus RW setempat, Ella, menceritakan kronologis kejadian. Ella menjelaskan duel berdarah itu berawal dari adu mulut dari ketiganya. Kemudian seorang juru parkir sempat memukul supir bajai. Inilah yang dinilai menjadi pemicu supir bajai kembali lagi dengan membawa senjata tajam. Usai kejadian, Ella turut menunjukkan lokasi duel maut dan masih tampak bekas darah korban saat dibawa warga sekitar dari dalam minimarket ke rumah sakit. Kebetulan di sini kan ada yang ramai, saya nggak tahu ya. Begitu saya kemari, ternyata ada kejadian pembacokan ya, kayak model pakai celurit gitu. Nah, itu mungkin antara bajai sama tukang parkir yang ada di sini. Itu kebetulan adik kakak. Nah, itu selebihnya sih saya kurang tahu ya. Korbannya berapa orang? Dua. Korbannya dua. Tukang parkir itu? Iya. Adik kakak? Adik kakak. Tiba-tiba diserang atau gimana? Informasi? Kayaknya sih berantem dulu ya. Berantem dulu? Berantem dulu, mungkin tukang bajanya pergi terus bawa celurit. Tak berselang lama, polisi akhirnya menangkap 3 pelaku penganiayaan terhadap 2 orang juru parkir minimarket.
Rilis penangkapan berlangsung pada Selasa 20 Februari di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketiga pelaku hanya bisa tertunduk saat digiring polisi. Ketiga pelaku yang ditangkap adalah APH supir bajai dan 2 pengemudi ojek pengkolan SU dan ST. Ketiganya ditangkap di lokasi berbeda. Kapolsek Kemayoran Kompol Arnold Julius Simanjuntak mengungkapkan motif penganiayaan. Arnold menjelaskan pelaku APH sakit hati usai dipukul korban. Saat itu, pelaku tengah menagih utang kepada korban sebesar Rp130.000. Polisi berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti sebilah arit, besi, hingga baju korban. Polisi langsung menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka penganiayaan. Dari kejadian ini kita mengamankan 4 barang bukti, yaitu sebilah arit, kemudian 2 buah rak besi, baju korban, dan surat visum. Lanjut untuk kegiatan ini saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui apa sebab musabab. Setelah dilakukan penyelidikan, hutang yang dimiliki oleh si tersangka dan korban ini sebesar Rp130.000. Para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.